Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ana Ustadz Arif, wali kelas kalian 1 tahun ke depan. Apa kabar Ananda? Mudah-mudahan Ananda selalu sehat-sehat selalu di rumah bersama dengan keluarga tercinta tentunya. Baik Ananda, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tematik ya. Ada yang akan dibahas nanti adalah PJOK, PKN, dan bahasa Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang PJOK dahulu ya. Nah, di sini kita akan melakukan permainan yang namanya itu adalah angkat beban. Nah, permainannya itu simpel Anda. Ada yang pernah melakukan ini pastinya. Nah, simak video berikut ini. Anda, kali ini kita akan mempraktekkan PJOK kita yaitu angkat beban. Nah, caranya gimana? Yang pertama, cari lawan yang seimbang. Di sini tidak seimbang ya. Di sini Ustadz six pack, sedangkan sebelahnya ini agak gendut sedikit ya, agak besar sedikit badannya. Terus, nah, gendut dikit ya, jadi nggak seimbang sebenarnya ini. Nah, langkah kedua adalah kita saling bertolak belakang. Nah, tidak berhadapan-hadapan ya. Kemudian kaitkan tangannya seperti ini. Kemudian kita angkat kawan kita dan yang diangkat itu berusaha supaya tidak terangkat. Nah, yang pertama Ustadz akan mengangkat ini. Nah, bisa kan angkat kan? Nah, sedikit. Sekarang sedikit sombong pula dia. Sekarang Ustadz akan angkat dia dan Ustadz akan berusaha supaya tidak terangkat. Oke, 1 2 3. Iya. Aduh, ternyata Ustadz di sini kalah ya. Ya sebenarnya sama-sama bisa angkat, cuman lebih mudah angkat Ustadz daripada angkat si Tio tadi. Ya, tapi itu namanya adalah Sutio, itu rekan Ustadz di sini. Oke. Itu tadi adalah permainan angkat beban ya. Nah, jadi yang menang adalah yang bisa angkat kawannya dengan mudah. Oke, sekian, syukron. Oke, tadi kita sudah belajar tentang PJOK yaitu tentang angkat beban. Nah, sekarang kita akan belajar PPKN tentang manfaat berbagi peran saat melakukan kegiatan di rumah. Nah, pastinya Anda pernah dong membantu orang tua atau berbagi tugas dalam kegiatan di rumah. Nah, Nanda, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Misalnya, Nanda memiliki hewan peliharaan di rumah. Merawat hewan peliharaan tersebut merupakan salah satu kewajiban Ananda di rumah. Nah, hak yang akan diperoleh setelah melaksanakan kewajiban tersebut antara lain dapat memiliki hewan peliharaan yang sehat. Nah, saat melakukan kewajiban merawat hewan peliharaan, kita dapat berbagi tugas dengan anggota keluarga lainnya. Misalnya, ada yang tugas membersihkan kandang, kemudian ada yang bertugas memberi makan, ada juga yang bertugas memandikan hewan peliharaan, atau yang lainnya itu bundanya masak, kemudian ayahnya mencari nafkah atau mencari uang, kemudian anandanya yaitu kalau yang ahwat itu mencuci piring. Nah, kemudian yang ikhwannya itu seperti menyapu. Nah, itu adalah merupakan berbagi peran di dalam keluarga. Nah, ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh dengan bekerja sama dan membagi peran dalam suatu kegiatan. Nah, manfaatnya itu adalah yang pertama, pekerjaan bisa menjadi lebih cepat selesai. Kemudian yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Yang ketiga, memupuk rasa kebersamaan. Dan yang keempat, mempererat hubungan baik antar anggota keluarga. Ya Nanda ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat hewan. Nah, Nanda, salah satu manfaat dari hewan itu adalah sebagai salah satu bahan makanan untuk manusia, ya kan? Jadi, manusia itu tidak hanya makan tumbuh-tumbuhan, tapi juga hewan. Nah, tapi kita juga pilih-pilih hewannya, ya enggak? Nah, contohnya adalah daging sapi. Nah, kemudian susu sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek, ikan, dan sebagainya selalu kita konsumsi. Nah, telur-telur dari unggas juga dapat dikonsumsi oleh kita sebagai manusia. Telur unggas dapat juga dimasak dengan berbagai cara dan digunakan sebagai bahan membuat kue. Nah, daging dan telurnya itu mengandung protein yang berguna untuk pembentukan tulang. Nah, kan banyak sekali kan manfaatnya kan. Nah, jadi hewan itu memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia. Nah,
Karena begitu banyaknya manfaat yang telah diberikan oleh hewan untuk manusia, jadi keberadaan hewan itu sangatlah penting bagi manusia. Jadi kita harus melestarikan dan merawat hewan-hewan itu dengan baik. Nah, Ananda pasti beberapa di antara Ananda memiliki yang namanya hewan peliharaan. Nah, ketika Ananda punya hewan peliharaan, Ananda harus merawatnya. Nah, bagaimana cara merawatnya? Beberapa di antara adalah yang pertama, siapkan kandang dan jaga kebersihannya setiap hari. Nah, kemudian perhatikan kondisinya. Nah, minimal 3 bulan sekali dibawa ke dokter, ditengokin kondisinya apakah sakit ataupun tidak. Nah, kemudian yang nomor 3 itu beri makan dan minuman yang layak. Nah, makanya kalau kita memelihara hewan jangan pula kita sia-siakan. Kemudian yang terakhir itu adalah perawatan khusus. Nah, jadi beri perawatan khusus pada hewan-hewan peliharaan Anda seperti khusus di bulu atau di cakar atau yang lain-lain. Nah, jadi Anda tidak boleh menelantarkan hewan peliharaan Anda yang ada di rumah. Jangan sampai tidak memberi makan, jangan sampai hanya menyiksa dari hewan peliharaan tersebut. Ingat bahwa dahulu kala itu ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara tidak memberi makan kucingnya sampai mati. Nah, oleh karena itu peliharalah hewan peliharaan Anda dengan sebaik-baiknya. Oke. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.